Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi e-faktur. Nah, aplikasi e-faktur ini berguna untuk membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan aplikasi dummy atau aplikasi simulasi. Karena kalau kita menggunakan aplikasi aslinya, kita nggak boleh main-main atau asal input. Makanya, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi yang bisa simulasi yang sama dengan aplikasi e-faktur aslinya. Untuk tampilan aplikasi e-faktur sendiri seperti ini, teman-teman. Pertama-tama kita pilih local database, lalu kita pilih connect, lalu kita login dengan username admin dengan huruf A kapital dan sisanya huruf kecil, teman-teman. Dan untuk passwordnya kita klikkan saja 1, 2, 3. Lalu login. Oke, setelah login tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat database. Caranya yaitu klik menu file pada pojok kiri bagian atas. Lalu kita pilih administrasi DB. Lalu kita klikkan nama database dengan nama kalian, teman-teman, atau nama kita. Setelah itu, klik buat database. Lalu setelah muncul box seperti ini, kita klik OK. Lalu setelah itu, kita klik nama database yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Nama kalian. Kita klik di sini, teman-teman. Lalu kita klik connect ke database. Lalu setelah muncul box seperti ini, kita klik OK. Lalu langsung kita silang saja, teman-teman. Lalu untuk nama database-nya akan berubah sesuai dengan nama yang tadi sudah dirubah, teman-teman. Nama kalian. Lalu setelah itu, selanjutnya kita akan mengisi nomor faktur pajak, teman-teman, atau nomor seri faktur pajak. Caranya itu klik di menu referensi, lalu pilih referensi nomor faktur, lalu klik rekam range nomor faktur. Untuk datanya kita lihat di contoh soal, teman-teman. Yang ini ya, teman-teman, nomor seri faktur pajak. Kita isikan saja. Lalu setelah itu kita klik rekam nomor faktur. Lalu kita klik OK. Lalu sudah seperti ini, kita silang saja, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, teman-teman. Nah, untuk ini adalah data-datanya, teman-teman. Data-datanya. Nah, untuk ini contoh soal pertama. Ini, teman-teman. Diekspor 500 televisi 50 inch kepada Somyong Ltd atau Limited Singapura tanpa memakai LC dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar. Dan ini terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 2022. Caranya yaitu kita tadi karena ekspor, teman-teman, kita pilih menu dokumen lain. Lalu kita tadi karena ekspor, kita pilih pajak keluaran. Lalu kita klik rekam. Lalu untuk jenis transaksi kita rubah menjadi penyerahan luar negeri atau ekspor, teman-teman. Untuk jenis dokumen normal, untuk detail transaksi ini karena tadi kita mengekspor barang karena pajak berwujud, teman-teman, jadi tidak usah diganti, teman-teman. Nah, untuk nama lawan transaksinya, jadi bisa kita ya, teman-teman, yaitu Somyong Ltd Singapura. Kita copy paste saja, teman-teman. Untuk nomor dokumen, kita masukkan yang PEB ini, teman-teman. Kita copy paste saja. Untuk tanggal dokumen tadi terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 2022.
Untuk masa pajak, yaitu berarti masa pajaknya pada bulan Januari tahun 2022. Untuk DPP-nya tadi sebesar 2 miliar, teman-teman. Nah, karena ini ekspor, jadi tidak dikenakan PPN atau PPN sama dengan 0%. Lalu kita langsung saja klik simpan, lalu pilih no. Nah, karena ini ekspor, jadi tidak perlu di-upload, teman-teman. Karena dia sudah terupload otomatis, teman-teman. Kita silang saja. Lalu kita masuk ke contoh soal nomor 2. Yaitu diserahkan 10 unit televisi ukuran 60 inch dengan harga jual 100 juta kepada Kementerian Kehutanan. Nah, ini terjadi pada tanggal 11 Januari. Caranya yaitu karena ini bukan ekspor atau impor, jadi kita klik menu faktur biasa, teman-teman. Lalu tadi karena kita menyerahkan, kita pilih pajak keluaran, lalu pilih administrasi faktur. Lalu setelah itu kita pilih rekam faktur. Lalu untuk detail transaksinya, karena tadi kita mengirim kepada Kementerian Kehutanan yang itu adalah pemerintah, pihak pemerintah, maka kita pilih kepada yang nomor 2, teman-teman, kepada pemungut bendahara. Untuk fakta pajak tidak usah diganti. Untuk tanggal dokumen tadi terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Untuk masa pajak nanti akan otomatis. Nah, untuk referensi faktur ini kita dapat isikan dengan invoice atau nomor faktur, teman-teman. Jadi karena di contoh ini kita tidak ada, maka kita bisa lanjutkan saja, teman-teman. Kita lewati saja. Lalu untuk NPWP kita isikan, teman-teman. NPWP-nya ini, teman-teman. Untuk namanya yaitu kepada Kementerian Kehutanan RI. Nah, untuk alamat kita isikan saja, teman-teman. Ini contoh saja. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu setelah itu kita klik rekam transaksi. Untuk kode kita dapat isi dengan 001 atau tidak, atau nanti misalnya ada kode, teman-teman. Jadi misalkan kita menjualkan televisi, jadi nanti kodenya misalkan T001, teman-teman. Jadi karena ini kita tidak ada kode, jadi kita klik saja 001. Nah, untuk namanya tadi yaitu televisi 60 inch, teman-teman. Lalu setelah itu kita klik enter. Lalu pilih rekam barang atau jasa baru. Nah, untuk harga jualnya yaitu tadi 10 unit televisi ukuran 60 inch dengan harga jual 100 juta. Nah, berarti satu unitnya itu 10 juta, teman-teman. Kita klik saja 10 juta. Lalu pilih simpan. Lalu kita klik OK saja, teman-teman. Nah, tadi karena kita jumlah barang yang kita jual adalah 10, kita klik 10. Jadi total 100 juta untuk DPP-nya. Nah, untuk PPN-nya ini, untuk aplikasi dummy ini kita masih yang 10%, teman-teman, karena belum update yang terbaru. Jadi PPN-nya masih yang 10%, jadi dari 10% dari 100 juta itu 10 juta. Lalu setelah itu kita klik simpan. Lalu kita pilih no. Lalu kita pilih simpan lagi. Lalu kita pilih no. Nah, untuk menguploadkan tadi kita klik data yang tadi sudah kita masukkan, teman-teman. Faktur pajak keluaran tadi kita sudah input. Lalu kita pilih upload, teman-teman.
Nah, ketika kita ingin upload, kita pastikan teman-teman bahwa data yang kita input ini sudah benar teman-teman. Karena apabila kita sudah upload, kita tidak dapat mengubahnya lagi teman-teman. Cara mengubahnya itu sebenarnya ada yaitu pajak pengganti teman-teman. Nah, lalu kita bisa baca di sini Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran, faktur yang sudah siap diupload tidak dapat dirubah lagi teman-teman. Ini kita pilih yes, lalu kita pilih OK. Nanti status approval-nya akan berubah menjadi approval success. Apabila masih statusnya belum approval, maka kita pilih F5 saja teman-teman untuk kita perbarui. Jika sudah, maka langsung kita silang saja teman-teman. Lalu kita masuk ke contoh soal nomor 3. Itu diserahkan 10 unit televisi ukuran 50 inch dengan harga jual 100 juta kepada PT Samudra. Terjadi pada tanggal 15 Januari teman-teman. Caranya, karena ini bukan ekspor atau impor, kita pilih manufaktur biasa. Lalu tadi kita menyerahkan barang, kita pilih pajak keluaran, lalu kita pilih administrasi faktur. Lalu kita pilih rekam faktur. Nah, untuk data transaksinya karena kita bukan kepada pihak pemerintah, melainkan kepada pihak swasta atau kepada pihak PT, maka kita pilih kepada pihak yang bukan pemungut PPN teman-teman. Lalu untuk tanggal dokumen tadi terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2022 teman-teman. Tahun 2020. Untuk masa pajak nanti berubah otomatis. Terus setelah itu kita pilih lanjutkan. Kita pilih NPWP ini teman-teman. Untuk namanya yaitu PT Samudra. Untuk alamat kita kasih contoh aja teman-teman, karena tidak ada alamat aslinya. Lalu kita pilih lanjutkan. Terus setelah kita pilih rekam transaksi. Lalu untuk kode kita pilih 002 saja teman-teman sebagai contoh. Untuk nama, tadi kita menjual televisi ukuran 50 inch. Kita tulis saja televisi 50 inch. Lalu setelah itu kita klik enter. Lalu pilih rekam barang atau jasa baru. Lalu untuk harga jualnya bisa kita lihat contoh soal teman-teman. 10 unit televisi ukuran 50 inch dengan harga jual 100 juta. Ini berarti harga satu unitnya itu 10 juta teman-teman. Kita klikkan saja 10 juta. Lalu kita pilih simpan. Lalu kita pilih OK. Jadi kita menjual 10 unit teman-teman. Kita pilih 10 unit. Oke teman-teman, jadi DPP-nya 100 juta. Untuk PPN sendiri karena masih 10%, jadi 10% dari 100 juta itu 10 juta teman-teman. Lalu kita pilih simpan. Lalu kita pilih no. Lalu setelah itu kita pilih simpan. Lalu kita pilih no. Nah, karena ini statusnya belum approve, maka kita upload lagi teman-teman dengan klik ininya teman-teman. Data yang sudah kita input. Lalu kita pilih upload teman-teman. Lalu kita pilih yes. Oke, nanti uploadnya akan berubah teman-teman. Lalu setelah itu kita klik silang saja teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita masuk ke contoh soal yang ke-4 teman-teman. PT Samudra mengembalikan 5 unit televisi ukuran 50 inch yang dibeli pada tanggal 15 Januari. Jadi kita menerima barang teman-teman dari PT Samudra karena ada retur atau karena ada barang yang cacat atau rusak teman-teman. Caranya yaitu kita pilih faktur, manufaktur, kita pilih retur pajak keluaran, kita pilih administrasi nota retur, kita pilih rekam faktur, lalu kita pilih F3 teman-teman di sini. Klik. Lalu kita F3 kita cari. Karena di sini tidak muncul teman-teman, kita bisa pilih opsi kedua teman-teman. Kita silang saja. Kita masuk ke faktur teman-teman.
kita pilih pajak keluaran, kita pilih administrasi faktur, lalu PT Samudra tadi kita klik, lalu di sini ada pilihan menu retur teman-teman. Kita klik retur, lalu kita pilih yes teman-teman. Lalu udah ke input teman-teman. Untuk nomor dokumen returnya kita lihat soal teman-teman, yaitu yang ini teman-teman, 005 tahun 2020. Kita copy paste saja teman-teman. Lalu untuk tanggal retur terjadi pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Untuk masa pajak pelaporan retur itu akan otomatis teman-teman, klik saja. Untuk DPP-nya tadi karena kita contoh soal lagi teman-teman, mengembalikan 5 unit teman-teman. Tadi untuk harga jualnya kita bisa lihat di sini teman-teman, harga jualnya itu 10 unit 100 juta, berarti harga satu unitnya itu 10 juta teman-teman. Nah ini dikembalikan 5 unit teman-teman, berarti jadi 50 juta teman-teman. Itu kita klik saja di sini teman-teman, 50 juta. Juta karena harga satuannya tadi 10 juta teman-teman. Nah yang dikembalikan 5 jadi 50 juta teman-teman. Nah untuk PPN-nya akan tertera di sini teman-teman, 10% jadi 5 juta teman. Lalu setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik OK teman-teman. Lalu setelah itu kita silang teman-teman. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kelima teman-teman. Yaitu melakukan pembelian 10 unit televisi ukuran 50 inch dengan harga jual 100 juta pada PT Elektronik. Caranya yaitu karena tadi kita membeli teman-teman, bukan impor ataupun ekspor, kita pilih menu faktur biasa. Lalu kita pilih pajak masukan teman-teman, karena kita membeli. Lalu pilih administrasi faktur, lalu kita pilih rekam faktur, lalu kita masukkan teman-teman nomor faktur yang ini teman-teman, nomor faktur. Kita masukkan. Lalu kita klikkan NPWP-nya teman-teman, yang ini teman-teman. Lalu setelah itu kita klik enter teman-teman. Lalu kita pilih buat lawan transaksi baru teman-teman, karena sebelumnya belum ada teman-teman, ini PT baru teman-teman, kita buat lawan transaksi baru. Untuk namanya bisa kita masukkan teman-teman, namanya PT Elektronik. Untuk alamat kita kasih contoh aja teman-teman. Ini hanya contoh teman-teman. Nomor telepon bisa kita isi. Lalu kita pilih simpan teman-teman. Lalu kita klik OK. Untuk masa pajak, karena ini terjadi di bulan Januari teman-teman, jadi masa pajak itu 01 tahun 2022. Nah untuk tanggal fakturnya yaitu terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2022 teman-teman.
apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Kita pilih iya, teman-teman. Nah, untuk DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu pembelian 10 unit televisi dengan harga jual 100 juta, teman-teman. Berarti kita masukkan jumlah DPP-nya itu 100 juta, teman-teman. Untuk jumlah PP-nya nih 10%, teman-teman, jadi 10 juta dari 100 juta, teman-teman. Lalu setelah itu kita pilih simpan, lalu kita pilih no. Sudah berhasil, teman-teman. Kita klik lagi, teman-teman, data tadi kita sudah input, lalu kita upload faktur, teman-teman. Nah, misalkan kita ada salah, teman-teman, salah input, merasa salah input, kita dapat mengubah faktur, teman-teman. Di sini kita klik aja ubah faktur. Namun apabila kita merasa sudah benar, teman-teman, apa yang sudah kita input, kita pilih upload faktur, lalu kita pilih yes. Statusnya sudah berubah menjadi upload sukses, teman-teman. Lalu kita pilih silang ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ke-6, teman-teman, yaitu mengembalikan 5 unit ukuran 50 inch dari pembelian pada tanggal 23 Januari karena rusak, teman-teman. Jadi kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, teman-teman, pada tanggal 25 Januari. Caranya yaitu kita bisa pilih menu faktur, teman-teman. Kita pilih retur pajak masukan, kita pilih administrasi notariat itu, lalu kita pilih rekam faktur, teman-teman. Lalu kita pilih F3, lalu kita pilih F3 lagi, teman-teman. Nah, ada, teman-teman, datanya. Kita klik saja data tadi, lalu kita masukkan nomor faktur yang diretur. Untuk nomor faktura, kita bisa menggunakan yang nomor seri ini, teman-teman. Lalu kita pilih retur faktur, teman-teman. Lalu kita pilih yes, teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan tanggal faktura, teman-teman. Itu terjadi pada tanggal 25 Januari tahun 2022. Apakah faktur pajak dapat dikreditkan? Kita pilih ya. Lalu kita pilih retur faktur pajak. Lalu kita pilih yes, teman-teman. Lalu kita masukkan nomor dokumen retur, teman-teman. Yang ini, teman-teman, NR 11 PTS 2022. Kita copy paste saja. Untuk tanggal retur kita masukin tanggal 25. Untuk masa pelaporan pajak atau masa pajak kita klik saja untuk otomatis, teman-teman. Lalu kita baca lagi, teman-teman. 5 unit televisi 50 inch mengembalikan 5 unit televisi ukuran 50 inch dari pembelian tanggal 23 Januari, teman-teman. Nah, tadi kita melakukan pembelian televisi ukuran 50 inch dengan harga jual 100 juta, teman-teman. Berarti untuk harga 1 unitnya itu 10 juta, teman-teman. Tadi karena kita mengembalikan 5 unit, maka kita kembalikan 50 juta, teman-teman. Lalu setelah itu kita klik saja PPN-nya. Nanti akan otomatis terinput, teman-teman, sebesar 10% PPN-nya. Lalu setelah itu kita klik simpan, teman-teman. Lalu kita pilih no. Jika sudah, langsung kita silang saja, teman-teman. Lalu akan kita masuk ke contoh soal terakhir, atau soal nomor 7, teman-teman. Yaitu melakukan impor televisi dari Peva Television di Jepang sebanyak 20 unit dengan harga jual 200 juta, teman-teman. Nah, karena ini impor, teman-teman, kita masuk ke menu dokumen lain. Nah, karena ini impor, kita pilih pajak masukan, teman-teman. Lalu kita pilih rekam.
tadi karena kita mengimpor televisi itu atau barang kena pajak beraudio teman-teman, maka tetap kita pilih yang impor BKP teman-teman. Nah untuk ini dokumen normal tidak bisa diganti, dan dokumen transaksinya ini PIB teman-teman. Nah untuk nama lawan transaksinya kita bisa lihat teman-teman contoh soal itu PEVA Television Television. Kita copy paste saja teman-teman. Nah, untuk nomor PIB kita lihat di contoh soal teman-teman, nomor PIB yang ini teman-teman, kita copy paste saja teman-teman. Untuk tanggal SSP kita pilih, tanggal SSP nya kita pilih 30 Januari tahun 2022 teman-teman. 30 Januari. Untuk masa pajak Anda akan otomatis berubah teman-teman. Atau jika tidak berubah kita rubah manual saja teman-teman. Itu pada tanggal Januari pada bulan Januari tahun 2023 teman-teman. Untuk DPP atau dasar pengenaan pajaknya kita bisa lihat teman-teman, harganya 200 juta teman-teman, terinput 200 juta. Nah karena ini impor itu tetap dikenakan PPN teman-teman sebesar, untuk PPN sekarang itu berlaku 11%, tapi karena ini masih pakai aplikasi e-faktur yang belum terbaru teman-teman, atau aplikasi e-faktur simulasi teman-teman, jadi untuk PPN ini masih sebesar 10%. Jadi 10% dari 200 juta itu 20 juta teman-teman. Lalu setelah itu kita pilih simpan, lalu kita pilih no, lalu setelah itu kita klik teman-teman. Oh karena ini impor teman-teman, jadi sudah terupload otomatis teman-teman, jadi kita tidak perlu mengupload lagi teman-teman. Lalu setelah itu kita pilih silang teman-teman. Oke teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini sudah selesai teman-teman. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.